Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Kitabil nasahidiniyah wal wasayil imaniyah lil Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullah ta'ala, nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi fid dharain amin. Ila an qala wa man ahabba fillahi walillahi man barra min ibadillahi wattaqa abghada la mahalata man asallaha wa a'rada an ta'atihi. Barang siapa cinta karena Allah akan orang yang baik dari hamba-hambanya dan bertakwa, maka dia otomatis juga membenci, tidak boleh tidak, orang yang bermaksiat kepada Allah dan berpaling darinya. Kalau orang mengaku cinta kepada Allah, maka tidak boleh tidak, mesti orang itu menjauhkan diri dari maksiat. Dan orang yang berpaling daripada taatnya. Fa innal hubba fillahi wal bughda fillah mutalaziman la yasihu ahaduhuma bidunil akhar. Karena rasa cinta karena Allah, benci karena Allah, itu dua-duanya adalah saling berlazim-laziman. Dua-duanya cinta kepada Allah, kemudian benci karena Allah. Sesuatu yang saling berlazim-laziman, nang mana tidak sah salah satunya tanpa ada yang satunya, tanpa ada yang lain. Wa huma minad din bimanzilatin aliyatin rafi'atin. Dan rasa takut itu, rasa cinta itu, cinta karena Allah, benci karena Allah, itu termasuk bagian daripada agama pada derajat yang sangat tinggi. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, man min awthaqi ural iman al-iman min awthaqi ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya sesungguhnya di antara sesuatu yang paling kuat di dalam mengikat keimanan yaitu rasa cinta karena Allah dan benci karena Allah. Itu sangat kuat di dalam mengikat supaya iman ini jangan lombos, supaya jangan hilang, supaya jangan murtad. Nah, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, afdalul a'mali al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah cinta. Afdalul a'mal al-hubbu fillah wal bughdu fillah, yaitu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Karena itu urusan hati, maka disebut amalan paling afdal. Urusan perasaan, ibadah hati lebih bernilai di sisi Allah dari ibadah zahir ini. Dari ibadah zahir kita, oleh ibadah hati lebih bernilai. Maka itu iman, di antara tali iman yang paling kokoh adalah bercinta karena Allah dan benci karena Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa halid din illa al-hubbu fillah wal bughdu fillah al-harisa. Bukankah agama itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah? Beliau bersabda nih, wa auhallahu ila Musa alaihi salam, law abadtani bi ibadati ahli sanah wa zalika law abadtani. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala pernah berwahyu kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, yang mana isi wahyunya yang artinya law abadtani bi ibadati ahli samai wa ahli al-ard wa hubbun fiyya laysa wa bughdun fiyya laysa ma yanfa'uka dzalika indi. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berwahyu kepada Nabi Isa alaihissalam yang artinya, andai kata engkau menyembahku dengan ibadah penduduk langit dan bumi, sedangkan rasa cinta padaku tidak ada, benci karena aku tidak ada, maka tidak akan bermanfaat itu, kata beliau. Tidak akan bermanfaat.
karena tidak mempunyai rasa cinta dan rasa benci dengan kemaksiatan. Wa qala Isa alaihissalam tahabbabu ilallah bi bughdi ahli al-ma'asi wa taqarrabu ilallah bil bu'di anhum wa tlubu ridallahi ta'ala bi sukhtihim. Nabi Allah Isa alaihissalam lagi bersabda, carilah kecintaan Allah. Tahabbabu, carilah kecintaan Allah dengan cara apa? Bi bughdi ahlil ma'asi, dengan cara benci kita dengan pelaku maksiat. Benci dengan pelaku maksiat. Kemudian wa taqarrabu ilallah bil bu'di anhum, dan dekatkan diri kalian kepada Allah dengan menjauh dari orang-orang ahli maksiat. Nah, kalau pengen terbulik pulangnya pakawanan. Nah, wa yatlubu lillah wa tlubullah wa tlubu ridallahi ta'ala bi sukhtihim, dan pintalah kepada Allah keridaan. Jadi pinta keridaan Allah dengan cara membenci orang-orang yang berbuat ahli maksiat. Dengan kita benci, walaupun kita tidak bisa menegurnya dengan tangan kita, dengan lidah kita tidak bisa. Hanya hati yang berbicara. Hati, dalam hati, aku tidak setuju dengan acara itu, aku tidak setuju dengan makanan itu. Nah, di dalam hati dengan orang yang berbuat maksiat, walaupun pada zahirnya tidak mampu menegur, tapi dalam hatinya harus ada kata niat tidak senang dan tidak ketuju dengan apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Qad qala al-Hasanul Basri rahimallahu ta'ala muqata'atul fasiq qurbanun ilallah intaha. Memutus tali kekeluargaan dengan orang fasik itu merupakan ibadah kepada Allah. Jadi memutus orang-orang fasik itu merupakan ibadah yang asalnya sebelum kawin, misalnya perempuannya banyak berisi teman dengan laki-laki, ada dengan perempuan temannya. Kemudian ketika dia sudah mengetahui orang-orang yang berteman dengan yang berbuat kemaksiatan, maka dia putus, muqata'ah. Maka muqata'ah yang demikian itu merupakan ibadah kepada Allah. Fatabayyana bima zakarna annahu yanbaghi lil mu'min wa yata'ayyan alayhi ay yuhibba ahlal khairi wad din wa al ilmi was salah ahya'an wa amwata wa yubghid ahlal batil wal fasad wal zulma wal fusuq ahya'an wa amwata. Maka jelas dengan apa yang kami jelaskan dari Habib Abdullah Al-Haddad ini, bahwa sepantasnya bagi orang mukmin dan wajib atasnya mencintai orang-orang baik, mencintai orang-orang yang fanatik dengan agama, mencintai dengan orang yang berilmu, mencintai dengan orang saleh, kata beliau, ahya'an wa amwata, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat. Dan hendaklah kita benci dengan ahlul batil, ahlul fasad, orang yang berbuat kerusakan, berbuat kezaliman, baik yang hidup ataupun yang mati juga, yang hidup atau yang mati. Jangan sampai kita cinta, tetapi bencinya kita dengan orang yang ahli maksiat adalah membenci kelakuannya, membenci daripada pekerjaannya, bukan benci dengan orangnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak orang-orang kafir yang dulu memusuhi Islam, tapi bila ia mengucap 2 kalimat syahadat sudah dialah saudaraku sudah. Artinya langsung aja. Karena itu dalil dan bukti bahwa Rasulullah tidak membenci orangnya, yang dibenci maksiatnya, yang dibenci kufurnya. Seseorang ketika sebelum Islam dia musuh kita, dia orang kafir, dia orang yang tidak mengucap 2 kalimat syahadat. Walaupun dia musuh bebuyutan kita, bila dia mengucap 2 kalimat syahadat, dialah saudaraku sudah. Wa yanbaghi lahu aidan ay yakhtara suhbatal akhyar wal abrar wa yatajannab suhbatal ashrar wal fujjar.
Dan sepantasnya bagi seorang mukmin lagi mencari, memilih teman yang baik dan menjauh daripada teman yang buruk dan zalim. Wafil hadis tersebut, dalam hadis, la tashab illa mu'minan wa la yakul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah engkau, arti hadisnya, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin, dan jangan sampai memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, kecuali orang yang bertakwa, artinya kalau kita berkawan, kita berjalan keluar duit, usahakan teman yang baik-baik, sehingga yang memakan makanan kita, rezeki kita, sedekah kita orang-orang baik-baik juga. Wa anna man lam yajid mu'minan taqiyan barran salihan yashabuhu wa yu'ashiruhu fal uzlatu wal infiradu khairun lahu wa aslah min mukhalatati ahli syarri wal fasad. Dan sesungguhnya orang yang tidak mendapati seorang mukmin yang takwa, yang baik lagi saleh, yang menemani dia dan bergaul dengannya, kalau nyaka dia boleh, fal uzlatu wal infiradu khairun lahu, maka beruzlah ataupun menyendiri itu lebih baik daripada dan lebih bagus daripada bergaul dengan orang ahli kerusakan, dengan orang ahli kejahatan, ya, susah keluarnya. Wabiha ayatun katsirah, dan padanya ada beberapa ayat. Wabaliyatun hailah, dan ada juga bencana-bencana yang besar. Wa ajilatun wa ajilah, dan ada yang segera, ada yang nanti. Yang segera akhirat, yang nanti adalah dunia, yang segera akhirat. Famin hadi, antaranya istiraqut tab'i min at-tab'i min haitsu la yash'urul insan. Penyebab daripada seseorang tidak mau, penyebab dari seseorang yang bergaul dengan ahli maksiat itu, kata Imam Haddad di sini, mempunyai bahaya yang sangat banyak. Di antaranya adalah istiraqut tab'i min at-tab'i min haitsu la yash'urul insan, yaitu mencurinya atau mencurinya tabiat dengan tabiat yang lain, meniru daripada segi dia tidak sadar. Tanpa disadari, orang yang berteman dengan orang buruk pasti sifatnya akan berubah sedikit demi sedikit menjadi buruk, menjadi berani juga, menjadi wani juga, baik di dunia ataupun di akhirat. Wa min hadi, antaranya anna musyahadata ahlil ghaflati wal iradi taqtadil unsa bihim, menyaksikan orang-orang yang sering lalai dan lupa dan berpaling tanpa dia ketahui juga ia telah mengikuti, itu akan menuntut jinak dengan mereka. Wal mail ila ma hum alaihi min su'il hal, dan juga cenderung kepada mereka daripada buruknya keadaan. Wa tuhawin 'alal qalbi, dan dapat menganggap remeh daripada ini hati, sehingga waqa'al ma'asi, terjadilah dia berbuat maksiat. Wa tajarru ila tashabbuhi bihim, dan bisa pula menggiring kepada menyerupai mereka. Wal istihsan li aqwalihim wal istihsan li aqwalihim afalihim, wa bidzalika yaqulu syair. Dalam syair ini kaidahnya. Apa kaidahnya di dalam syair ini? Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi wa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Jangan kau tanyakan tentang seseorang, tetapi tanyalah temannya. Kalau kita hendak mengetahui akhlak seseorang, hendak mengetahui perilaku seseorang, hendak mengetahui pergaulan seseorang, jangan tanya orangnya, tapi tanya temannya. Kawanannya bakal dengan siapa gerang? Bakal kawanan dengan siapa gerang? Nah, maka
menakib temannya itu yang dibaca, bukan iyanya. Kenapa? Karena fakullu qarinin bil muqarani yaqtadi, karena setiap orang suka meniru temannya. Siapa yang bakawan itu tuh kebiasaannya, akhlaknya juga. Qala al-akhar ma yubri'ul jarba qurbu salimatin minha walakinna salimata tajrabu. Yang artinya onta yang sakit kudis tidak akan sembuh jika berdekatan dengan onta yang sehat. Walakinna salimah, tetapi justru unta yang sehat itu yang akan tertular kudisnya. Nah, artinya onta yang berkudis jangan didekatkan dengan unta yang tidak berkudis. Unta getalan yang diperagakan oleh unta yang sehat itu bisa menular. Nah, seperti itulah perumpamaannya juga pertemanan, pergaulan. Bila kita bergaul dengan orang yang baik jadi baik, bergaul dengan orang yang buruk menjadi buruk juga. Walakin as-salimata tajrab. Naam, wa bihadza sabil, dengan jalan ini ta'rif ma fi khiltatil akhyar wa ahli salah, engkau akan sadar bagaimana kiranya engkau bisa berteman dengan orang yang baik dan orang yang saleh. Dengan orang yang baik dan orang yang saleh bertemannya. Karena tahu bila kita berkawan dengan orang yang jahat jadi jahat juga, bila berkawan dengan yang baik jadi baik juga. Wal fawaidul ajilah wal ajilah, dan dia dapat kemaslahatan yang bermanfaat dan faedah yang segera dan yang akan datang. Maka qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita bersabda, masalul jalisi salih kamasali sahibil misk. Perumpamaan teman yang saleh seperti perumpamaan orang yang berjual minyak wangi. Imma ayyahziyaka ayyu'tiyaka, ada kalanya dia memberikan itu hadiah kepadamu, wa imma an tabta'a minhu, atau engkau membeli daripadanya. Wa imma an tajida minhu raihatan thayyibah, ada kalanya engkau bisa mendapati bau yang enak. Itu perumpamaan teman yang baik. Jadi teman yang baik itu hanya mengikatkan beberapa bait, dia akan menolongi. Wa qala alaihi salatu wassalam, masalul jalisi salih kamasali sahibil misk, imma yahdiyaka ayyutiyaka wa imma an tabta'a minhu. Wa masalul jalisi su, nah perumpamaan teman yang jahat itu karena fikhil kir, seperti penghembus api yang meniup api orang betitik ya. Maka imma ayyahrika siyabak, ada kalanya bisa membakar pakaianmu, wa imma an tajida minhu raihatan muntannah, ada kalanya engkau dapati juga dengan bau yang busuk juga. Fa in qulta qad yashabul insan sahiban min ahlil khair wa ta'ah thumma yatra alaihi ma yataghayyaru dhalik min al-ghaflah wal ma'siyah, famal ladhi yanbaghi li sahibihi ay yu'amilahu bih. Bila engkau bertanya, kata Imam Haddad nih, bila engkau bertakun, kadang-kadang seseorang itu berteman dengan temannya yang baik dan yang ahli taat, thumma yatra alaihi ma yughayyiru zalika min al-ghaflah wal ismah. Jadi kata Imam Haddad, kalau seseorang bertanya, kadang-kadang seseorang berteman dengan teman yang baik dan taat, kemudian datang kepadanya sesuatu yang mengubah daripada ketaatannya tadi, daripada lupa maksiat, lalu apa yang harus diperbuat? Maka ajar Imam Haddad, fa'aqulu binushihi, yang pertama dengan menasihatinya, bil lutuf, dengan lemah lembut, warifik, sama hatta yaruddahu ilallah, sampai ia kembalikan kepada Allah. Fa in raja'a, jikalau ia kembali kepada Allah, itu maka sangat jelas. Wa illa, jikalau tidak kembali kepada Allah, wa'azahu wa aghlaza alaihi wa kharafahu billah. Apabila
maka kembalilah. Jadi nasihati dengan lemah lembut orang yang ahli maksiat tadi. Kalau hanya kembali, alhamdulillah. Bila kada, nasihati dan lebih kasar lagi, karena ada tingkatan-tingkatannya. Memberikan amar ma'ruf nahi munkar nih, tingkatan kasar ini tingkatan sebelum terakhir. Jadi dengan pertama lemah lembut dulu memadahi. Fa illam yanfa' fihi dzalik wa aysa ma'ahu, kalau itu juga tidak bermanfaat baginya dan sudah bosan dengannya, maka janabahu wa arada anhu, hendaklah seseorang ini menjauhinya, jangan berkawan lagi. Ini menjerumuskan kita pada kemaksiatan terus, menjudi, minum-minuman keras misalnya, tinggalkan. Wantazir fihi amrallah, dan tunggu apa yang akan diperbuat oleh Allah. Fa in ada ila ma kana alaihi min khair, kalau dia kembali bertaubat pada kebaikan pertama, apa jawabnya? Kalau dia sudah mau bertaubat, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Jadi maka dijawab tadi daripada yang demikian, bahwa bergaul dan berteman dengan orang-orang saleh itu dapat membuahkan akhlak yang mulia. Nah, wa bid'awati fa in qulta, maka fa in ada ila makana alaih, jika orang ahli maksiat tadi baik lalu berbulik pulang nih, berbuat jahat pulang, maka serahkan kepada Allah, maka kita doakan. Wa illa fala khaira fi suhbati man la khaira fihi, kalau inya kita kadang mendoakan. Jadi maksudnya di dalam berteman, Imam Haddad ini menasihati kita bahwa di dalam bergaul itu hendaklah kita saling melengkapi, saling membantu, saling berbuat baik. Kalau inya teman kita itu orang ahli khair, orang yang baik-baik saja, maka alhamdulillah. Tapi kalau inya kembali kepada ke alam kemaksiatannya, maka perlu dinasihati dan didoakan ya. Fa in qulta alladhi yanbaghi lil insan wa yata'ayyanu alaihi bughdu ahli al ma'asi wa mujanabatihim, di antara sesuatu yang pantas diketahui lagi bahwa bila engkau bertanya sesuatu yang sepantasnya bagi manusia untuk mengerjakan adalah benci dengan ahli maksiat dan menjauhi mereka, harus kita jauhi. Wa tarkil mu'asyarah wal mukhalatah lahum, dan jangan sampai bergaul dengan mereka. Wa ma'adzalik, walaupun demikian, fa innal insan ma'murun bin nasihati lil muslimin umuman, manusia tetap disuruh untuk menasihati. Wa bid'awati ahli syarr wal ma'siyah ila al khairi wa ta'ah, dan dengan mengajak orang yang ahli keburukan dan maksiat kepada kebaikan dan taat. Faqulu al amru kadzalik. Lalu jari Imam Haddad, aku menjawab, urusannya memang demikian, perkaranya memang demikian. Walakin an-nasiha wa da'wa ila al-khair la taqtadi mu'asyaratan wa mukhalatatan, tetapi menasihati dan mendakwahi tidak berhajat untuk bergaul. Jadi maksudnya pertanyaan orang ini, kalau kita dilarang bergaul dengan orang ahli maksiat, maka kita kadang-kadang terkumpul kepada inya dalam suatu acara dan lain-lainnya, jangan bergaul aja, apa caranya? Jadi Muhammad memang demikian, kita harus menjauhi. Tetapi nasihat dan dakwah itu bukan hanya bisa dikerjakan di rumahnya atau di tempat acara, boleh pada waktu-waktu lain lagi. Bal idza laqiyahum wa ra'a lin nasihati wad da'wati ila al khair mawdi'an fihim fa'ala dzalika ma'hum. Bahkan jikalau ia menjumpai mereka dan melihat nasihat itu dan dakwah itu pada kebaikan, melihat tempat yang cocok, makanya kerjakan. Kalau ada waktu untuk menasihati, nasihati. Wa in qasadahum bidzalik wa kana min ahlihi, kalau dia mendatangi mereka dan dia termasuk orang ahlinya kepada rumah-rumah mereka, min ghairi mu'asyarah wala mukhalatah, tanpa bergaul, bahwa aidan ma'murun bih, itu diterima juga, diperintahkan, wa mandubun ilaihi min ahli. Kalau memang ahlinya dianjurkan, artinya orang mendatangi tempat-tempat maksiat, mendatangi perjudian untuk menasihati. Kalau ini memang ahlinya bernasihat, boleh dibawa ke sana untuk mengurangi kemaksiatan. Wala mukhalatata
fahuwa aidan ma'murun bih wa fi mahallihi fa'lam dzalik, dan pada tempatnya ketahui yang demikian. Wala yulabbis 'alaika syaitan, jangan sampai syaitan itu menyesatkanmu. Fa innas sabila wadihun, jalannya sangat jelas. Wal haqqa ghairu multabisin bil batil, dan yang benar itu tidak bercampur dengan yang batil. Jadi sangat jelas sudah, kalau kita hendak berdakwah, hendak menyampaikan, sampaikan. Nah, kepada orang tadi. Nah, yang selanjutnya summa alam annahu yanbaghi laka idza qasadta suhbah. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik hidayah, bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dengarkan, dan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita pada jalan ridha, jalan surga, akhir kita husnul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam ala zina kullatin salih ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.